Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Bella Triani, 2. Diva Ayu Santoso, 3. Dina Rosiana, 4. Elizabeth Marlina, dan 5. Fatimah Tusaro. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum di era digital. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Menurut Ahmad dan kawan-kawan tahun 1998 mengemukakan pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan dan menghasilkan suatu alat yang lebih baik yang berdasarkan atas hasil penilaian terhadap kurikulum yang berlaku yang dapat memberikan kondisi pembelajaran yang jauh lebih baik. Menurut Sukmadinata tahun 2011, pengembangan kurikulum adalah perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan kurikulum yang sebenarnya, yang diharapkan dapat memberikan landasan, isi, dan pedoman bagi pengembangnya, sehingga perkembangan kemampuan peserta didik dapat optimal yang sesuai dengan tuntunan dan tantangan perkembangan masyarakat. Menurut Nicole dan Nicole tahun 1972 berpendapat bahwa pengembangan kurikulum sebagai perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk menghasilkan peserta didik tertentu yang diinginkan dan penilaian terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua, ada tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan pengembangan kurikulum dibedakan menjadi 4. Yang pertama, merekonstruksi kurikulum sebelumnya, lalu ada menginovasi, yang ketiga untuk beradaptasi dengan perubahan sosial atau sisi positifnya, dan yang terakhir mengeksplorasi pengetahuan yang masih tersembunyi berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan. Prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Hermawan dan kawan-kawan tahun 2002, mengemukakan 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua prinsip kontinuitas, yang ketiga prinsip efisiensi, yang keempat prinsip fleksibilitas, dan yang kelima adalah prinsip efektivitas. Terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, pengembangan kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Yang kedua, pengembangan kurikulum harus memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang secara sadar berkembang secara dinamis. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, berkesinambungan dan menyeluruh, yang artinya substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi keilmuan dan mata pelajaran yang telah dirancang secara berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir adalah adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Selanjutnya ada model pengembangan kurikulum. Menurut IDI, tahun 2007 mengklasifikasikan model pengembangan kurikulum menjadi kelompok besar, yaitu model Zeiss dan model Roger. Selain itu, Sukmadinata tahun 2005 dan Zeiss tahun 1976 mengklasifikasikan model pengembangan kurikulum menjadi 8 model. Yang pertama ada di administratif model atau model administrasi. Model ini merupakan model pengembangan yang paling tua dan paling banyak dikenal. Selanjutnya ada grassroots model. Model ini, seorang pendidik, sekelompok, dan keseluruhan pendidik dalam suatu lembaga pendidikan mengadakan suatu upaya pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan komponen kurikulum, satu dan beberapa atau keseluruhan bidang mata pelajaran. Selanjutnya ada the demonstration model. Model ini bersifat grassroots, datang dari bawah yang diprakarsai oleh sekelompok pendidik atau sekelompok pendidik yang bekerja sama dengan ahli kurikulum. Model ini biasanya berskala kecil, hanya mencakup suatu atau beberapa lembaga pendidikan. Lalu selanjutnya ada Beuchem System Model. Model pengembangan kurikulum Beuchem memiliki 5 bagian pembuat keputusan, yaitu yang pertama memutuskan arena pengembangan kurikulum, yaitu suatu keputusan yang menjelaskan ruang lingkup dari upaya pengembangan. Yang kedua, menetapkan personalia, yaitu seseorang yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, prosedur dan organisasi pengembangan kurikulum,
yaitu berkaitan dengan prosedur yang akan ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus, memilih materi, pengalaman belajar, aktivitas evaluasi, dan menetapkan seluruh desain kurikulum. Yang keempat, pengimplementasian kurikulum, yaitu aktivitas untuk menentukan kurikulum seperti yang telah diputuskan dalam ruang lingkup pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Selanjutnya, model yang kelima yaitu Tabas Invested Model. Model ini disebut juga dengan model terbaik karena pada umumnya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datang dari atas secara deduktif, mencari data dari lapangan dengan melakukan uji coba, kemudian disusun teori atas dasar hasil nyata, dan terakhir pelaksanaan kurikulum. Model yang keenam adalah Rogers Interpersonal Relation Model. Kurikulum yang dikehendaki haruslah dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan dengan cara melatih diri untuk berkomunikasi secara interpersonal. Model yang ketujuh ada The Systematic Action Research Model. Model ini berdasarkan asumsi bahwa pengembangan kurikulum adalah perubahan sosial. Model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan antar manusia, organisasi sekolah dan masyarakat, serta otoritas ilmu. Lalu model yang ke-8 ada Emerging Technical Model. Pengembangan model kurikulum disebabkan akibat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta nilai efisiensi dan efektivitas. Yang selanjutnya adalah prosedur. Untuk prosedur sendiri ini terdiri dari 4. Nah, prosedur ini setelah kita memahami pengertian dan model-model pengembangan kurikulum, kita tinggal bagaimana menetapkan konsep pengembangan kurikulum tersebut. Akan tetapi, penerapan tersebut haruslah melalui beberapa prosedur. Prosedur yang sistematis ini saling terkait dan berkelanjutan, atau bisa dikatakan berdasarkan pada proses manajemen, ada prosedurnya, yaitu perencanaan kurikulum, organisasian kurikulum, kemudian penyusunan staf dan kontrol kurikulum. Nah, untuk yang pertama ini ada perencanaan kurikulum. Perencanaan merupakan suatu proses intelektual yang melibatkan pembuatan keputusan. Nah, proses ini menuntut persiapan mental untuk berpikir sebelum bertindak, berbuat berdasarkan kenyataan, bukan perkiraan, dan berbuat sesuatu secara teratur. Perencanaan membantu organisasi untuk fokus pada keuntungan jangka pendek, untuk mempertimbangkan pentingnya program dan kegiatan-kegiatan serta pengaruhnya untuk masa mendatang. Nah, untuk perencanaan, suatu rencana itu yang baik bisa terdiri dari 5 unsur khusus, yaitu yang pertama, tujuan dirumuskan secara jelas. Kemudian selanjutnya komprehensif atau menyeluruh namun jelas bagi staf dan para anggota organisasi. Kemudian selanjutnya hierarki, yaitu rencana yang terfokus pada daerah yang paling penting. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya ada bersifat ekonomis, maksudnya mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia. Kemudian yang selanjutnya layak, yaitu memungkinkan adanya perubahan. Nah, untuk yang kedua ada perorganisasian kurikulum. Organisasi adalah suatu kelompok sosial yang bersifat tertutup atau terbuka terhadap pihak luar yang diatur berdasarkan aturan tertentu yang dipimpin oleh seorang pemimpin atau seorang staf administratif yang dapat melaksanakan bimbingan secara teratur dan bertujuan untuk mengembangkan kurikulum. Pengorganisasiannya adalah yang pertama, organisasi perencanaan kurikulum dilaksanakan oleh satu tim pengembang kurikulum. Kemudian yang selanjutnya ada organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada tingkat daerah. Kemudian yang selanjutnya ada organisasi dalam evaluasi kurikulum yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Pada masing-masing jenis organisasi tersebut dilaksanakan oleh suatu susunan kepengurusan yang ditentukan sesuai dengan struktur dengan tugas-tugas organisasi tertentu. Secara akademik, organisasi kurikulum secara akademik organisasi kurikulumnya meliputi
Ada kurikulum mata pelajaran terdiri dari sejumlah mata pelajaran secara terpisah. Kemudian yang selanjutnya ada kurikulum bidang studi yang memfungsikan beberapa mata pelajaran sejenis. Kemudian ada kurikulum integrasi yang memutuskan kurikulum pada topik atau masalah tertentu. Kemudian yang terakhir ada core kurikulum, yaitu kurikulum disusun berdasarkan masalah dan kebutuhan siswa. Di sini bentuk-bentuk kurikulum disusun menurut pola organisasi kurikulum yang terstruktur, urutan, dan ruang lingkup materi tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 3 ada penyusunan staff. Staffing adalah fungsi yang menyediakan orang-orang untuk melakukan suatu sistem yang direncanakan dan diorganisasikan. Nah, staffing dilaksanakan setelah semua tugas ditetapkan terlebih dahulu. Nah, untuk staffing ini terdiri dari rekrutmen, seleksi, penempatan, serta manajemen staff. Nah, yang terakhir ini ada kontrol kurikulum. Ada kontrol kurikulum. Nah, pengontrolan adalah proses pengecekan performance terhadap standar untuk menentukan sejauh mana tujuan telah tercapai. Kontrol ini sangat berhubungan erat dengan perencanaan sebagai bagian dari sistem, sedangkan kontrol kurikulum adalah suatu pembuatan beberapa keputusan tentang kurikulum di dalam sekolah atau proses pengajaran yang dibatasi oleh minat-minat pihak luar, seperti orang tua, karyawan, dan masyarakat.